Kalau sudah pakai baju ihram harus tuntas ya. Nggak bisa dia kemudian dibatalkan. Kalau dibatalkan dia ada dendanya besar. Kena dam. Maka dia harus wajib tuntaskan. Itu umroh yang pertama kali dilaksanakan disebut juga umroh Islam. Ya. Nah kalau nak dapat lagi pahalanya macam umroh yang pertama, umroh wajib, benazar. Nazar. Ya. Kalau jadi sudah umroh pertama air kaget, aku nak benazar umroh kedua. Umroh yang kedua itu hukumnya sunnah. Karena kita nazarkan dia naik pangkat. Wajib ya, jadi wajib. Pahalanya naik. Sama seperti umroh tulis Islam. Jadi yang sunnah bisa naik statusnya jadi wajib kalau dia. Cuma kalau dia dinazarkan ini kita memang resikonya dalam pelaksanaan lebih harus hati-hati. Ya. Nah, kalau umroh sunnah, umroh yang dilaksanakan setelah umroh wajib, baik yang kedua kali dan seterusnya, dan bukan karena nazar. Ya. Ini kalau umroh apa ini? Umroh Sunnah. Ya. Kapan saja kita melakukan, tidak ada batasan waktu. Waktu mengerjakan umroh dapat dilaksanakan kapan saja. Jadi nak siang, malam, pagi, sore, nak sehari 2 kali, nak sehari 3 kali tidak minum obat. Asal tahan. Asal tahan. Saya sering katakan, saya punya teman dari Semarang, dari Gusto ya, Gusto. Itu beliau kalau beli jamaahnya yang beli hotel Mekah, dia nanya jamaahnya, kita tamu Allah apa tamu hotel? Kalau tamu Allah, Ustaz. Kalau tamu Allah banyaknya di mana? Banyaknya di hotel atau banyaknya di rumah Allah? Sindiran dia tadi kan? Iya. Jadi lebih banyak Ibadah. Jadi hotel itu cuma naruh badan untuk istirahat. Mandi, pakaian. Jadi kapan-kapan kalau ada rezeki lagi, ambil paket umroh sebulan, umroh rasul haji. So, sekarang ini kan pemerintah Saudi menunjuk visa itu sampai 3 bulan. Jadi kalau tinggal bisa berbilang bisa. Ada ambil paketnya itu. Full Ramadan bisa juga ya. Ramadan pun juga bisa. Ya. Pertama di kota Mekahnya merasakan betul suasana dan ada di kota Mekah. Nah yang tidak bagus itu melakukan umroh, satu, gong lagi wukuf di Arafah, gong lagi haji kita umroh, tak ada nyambung ini. Kecuali mungkin gong yang asli Mekah. Wong berdomisili di sana Karena lah. mereka pun sama seperti kita, berangkat hajinya dibatasi kotanya. Jadi kalau mereka kalau berangkat haji wong sana itu juga daftar, terdeteksi 5 tahun kalau sekali haji kalau dulu. yang legal itu, haji yang resmi. Jadi kalau sudah terdaftar tahun ini, boleh lagi haji tahun depan sampai 5 tahun baru boleh haji lagi. Iya 5 tahun dia. Karena untuk ngatur jangan sampai terjadi Penumpukan. Nah, maka mereka lebih banyak melakukan umroh. Nah, kesempatan biasanya mereka kalau mau lagi jamaah haji, mereka lagi wukuf di padang Arafah, mereka kemudian apa? Umroh. Tawaf Ka'bah, ya, karena sepi. Ya, sepi. Kemudian hari nahar. Hari nahar itu pas hari lebaran, tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian hari tasyrik 11, 12, 13 ini waktu-waktu yang tidak direkomendasikan untuk menunaikan ibadah umroh karena ini fokus untuk pelaksanaan ibadah haji. Nah, sekarang kita akan jelaskan teknis tata cara pelaksanaan ibadah umroh. Ada syarat, wajib, dan rukun. Sunnah-sunnahnya. Cara pakai ihram. Niat dulu. Ini jadi saya jelaskan tidak berdasarkan seperti yang ada di buku-buku kita, tapi langsung saya jelaskan secara urutan pelaksanaan saja, secara praktek ya. Tapi saya akan jelaskan dulu di sini. Pertama tentang syarat dan rukun. Ya. Dari situ kemudian kita masuk ke praktek. Baik.
ibadah umroh. Dalam semua pelaksanaan ibadah ya, sholat, puasa, zakat, haji, semua pelaksanaan itu pasti ada syarat, pasti ada rukun, ya, pasti ada hal yang membatalkan larangan, ya, pasti juga ada perkara-perkara sunnah. Jadi ketika kita belajar manasik, poin utama kita cuma di situ saja. Pertama, pra ibadah. Sebelum ibadah, apa yang harus kita persiapkan? Ya. Seperti kita sholat. Sebelum sholat kita harus Wudu. kita harus belajar ilmu tentang Wudu. syaratnya. Karena itu namanya syarat. Sebelum sholat itu kita harus lakukan dengan menutup aurat. Maka kita harus perhatikan pakaian kita. Menutup aurat bukan bagian dari sholat, tapi dia syarat. Nah, itu yang namanya syarat. Artinya syarat itu hal-hal yang harus kita penuhi sebelum kita menunaikan ibadah. Ya. Ada yang kedua namanya rukun. Nah, syarat ini terbagi dua. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Ini kita akan bahas di sini. Nah, kemudian setelah syarat di teknis pelaksanaan, itulah yang disebut dengan rukun. Kalau dalam sholat, rukun sholat itu harus baca Fatihah. Kalau dia tidak baca Fatihah, sholatnya tidak sah. Rukun sholat dia harus takbir, mengucapkan Allahu Akbar. Ya, wajib itu. Tidak bisa kemudian angkat tangan baik tapi mulutnya diam. Sholat bisu. Sholatnya tidak sah. Bersuara, harus disuarakan. Itu rukun namanya. Jadi kalau syarat tadi di luar sholat, persiapan di luar sholat, hal-hal yang harus kita persiapkan. Kalau rukun sudah masuk di teknis, di operasionalnya dari ibadah itu, sholat, takbir, ruku, tidak itu rukunnya namanya. Rukun sholat. Nah, kalau dalam ibadah umroh ada rukun juga. Artinya amalia-amalia yang harus kita lakukan di saat kita menunaikan umroh. Nah, dia terbagi menjadi dua. Ada yang wajib, ya, ada yang Sunnah. Yang wajib tak boleh ditinggal, seperti kalau sholat atau baca Fatihah itu wajib. Baca surat hukumnya Sunnah. Itu amaliahnya. Jadi ada amalia wajib, ada amalia Sunnah. Nah, sekarang kita akan masuk bagian yang pertama. Syarat umroh. Syarat umroh jelas ya, karena dia adalah ibadah itu tidak sah kecuali kita Islam. Ya, kemudian baligh, artinya dewasa secara hukum. Ya, secara hukum dia dewasa. Kalau laki-laki ditandai dengan usianya 15 tahun, perempuan, atau kalau dia belum usia 15 tahun sudah mencapai 9 tahun, sudah mengalami mimpi basah, dan perempuan sudah mengalami menstruasi. Ya, ini sudah dikategorikan baligh. Maksudnya baligh ini apa? Sudah mencapai, kata-kata balagha ya bulugha. Kewajiban. Artinya sudah sampai pada titik atau batasan usia dia dewasa. Maksudnya dewasa di sini bertanggung jawab secara pribadi terhadap perintah dan larangan Allah. Itu namanya baligh. Jadi itulah yang dikategorikan baligh. Jadi kalau kita ngajak anak umpamanya, atau di budak itu jalan lewat anak kita umur 4-5 tahun ke mall, tahu dia mencari barang. Nah, itu uang mall tidak boleh minta ganti rugi sama anak karena masih kecil, belum balik. Yang ganti ruginya siapa? Uang tua. Tapi kalau dia sudah balik umur 15 tahun, dia sudah bertanggung jawab deh. Dia yang sudah dituntut deh. Secara hukum dia yang bertanggung jawab. Baik dari urusan muamalah maupun juga urusan ibadah. Ya. Urusan ibadah juga sama. Ya. Nah, kalau ada anak kecil belum balik kita bawa umroh. Nah, yang anak Dandi tadi ya, bayi. Haji Torik. Ha. Haji Torik. Baru 2 bulan sudah. 2 bulan apa 2 tahun? Dia tidak memenuhi syarat. Iya. Tidak memenuhi syarat Wajib. Jalan-jalan maksudnya deh. tidak memenuhi syarat wajib.
Boleh nggak dia haji? Boleh nggak apa-apa, dibawa sama orang tua. Tapi gugur nggak kewajiban? Tidak gugur. Jadi kadang umpamanya lah umur dia 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, ayo kita haji. Yo kayo layo dia sehat, ay ada aku pakai haji torik dulu umur 2 bulan. Oh, tidak bisa. Tidak dihitung itu. Tidak dihitung, belum kewajiban waktu itu Ya. dia. Karena apa? Karena waktu dia tunaikan belum mencapai usia Balik. Ya. Jadi tidak baca dia. Kemudian secara hukum dikategorikan pernah menunaikan haji, menggugurkan kewajiban. Ya. Terus dinamonya dinjuk Kemudian haji. Akil itu berakal Sehat. Jelas, karena ini ibadah yang memerlukan akal Sehat. Baca. Nah, jadi kalau dia sakit, karena stroke, ya, atau dia tidak sadar, tidak bisa. Ini karena ibadah itu harus dengan kesadaran. Kemudian merdeka bukan nama saya, ya artinya dia bebas, bukan orang yang terkungkung di Budak. dalam tradisi perbudakan. Perbudakan, ya. Kemudian yang kelima istiqomah, punya kemampuan. Nah, mampu ini macam-macam. Ya. Mampu secara fisik, dia sehat, sanggup melakukan perjalanan. Perjalanannya kan panjang ini. Dia sanggup, dia sehat. Sehat. Apa namanya, rekomendasi dari dokter, silakan mau berangkat, ada masalah kesehatan bapak, bawa obat, di sana juga harus jaga-jaga makanan, sudah berarti sehat. Kemudian mampu secara finansial. Secara finansial tadi ongkosnya pajak berangkat, pajak balik. Pajak berangkat dan pajak balik. Tiket kami ini tiket balik pergi apa tiket pergi weh? Ada yang model main. Tiket baliknya performa. Tiket main-main. Tiket perginya ada. Tiket baliknya Berejo. Nak begawe sana dulu. Jadi harus punya kemampuan secara finansial. Tidak terlantar di sana. Dan keluarga yang ditinggal juga tidak Terlantar. dalam durasi. Kalau zaman dulu kan mau haji sampai 3 bulan. 3 bulan. Ya, jangan sampai dia berangkat haji, balik ke rumah, nanti lagi uang rumahnya sudah. Apa namanya? Di bawah proyek kan. Cek rumah lagi jual. Tidak boleh. Dia lebih wajib menafkahi Keluarga. Dan yang ketiga, istiqoahnya kemampuannya secara keamanan. Artinya Aman. kondisi keamanan dunia. Jalanan ke sana pakai pesawat aman. Ya. Kita kan kemarin 2 tahun yang lalu dari tahun 2020 sampai 2022 itu gugur kita kewajiban kita. Covid. Karena Covid. Iya. Gugur kewajiban. Yang sudah daftar haji tahun itu berangkat, umpamanya, ya, kemudian dia meninggal, dia tidak ada wajib. Karena memang secara keamanan dia tidak diwajibkan. Ya. Kemudian yang kedua, wajib umroh, berihram dari mikot. Maksudnya berihram dari mikot, berniat. Ihram itu artinya berniat. Jadi bedakan antara berihram dengan pakai baju Ihram. Kalau pakai baju ihram, pakai baju ini. Ibu-ibu pakai baju putih. Itu namanya bebaju ihram. Baru baju be. Ada lagi berihram. Kalau berihram itu berniat ibadah umroh atau ibadah haji. Ya. Itu beda. Apa bedanya dari sisi konsekuensi? Jadi kalau berihram itu ada niat. Berniat. Kalau sekedar berbaju baik dia tidak berniat, itu belum berihram. Walaupun dia pakai baju ihram, walaupun dia tawaf, walaupun dia sa'i, walaupun dia mencukur, sudah umrah, sudah. Tapi berniat tak? Tidak berniat. Oh, sama ini. Ini yang kita katakan tadi. Narik angkot, pulang balik butuh lunas, Penumpang. karena cuma dia tidak berniat, karena dia tidak paham perbedaan antara berbaju ihram dengan Berihram. Berihram ini harus dari mikot, dari tempat yang sudah ditentukan. Nah, ini
inilah sebenarnya hakikat dari ibadah. Kita tidak ucap-ucap macam-macam. Tidak dari sembarang tempat, ditentukan oleh Allah mikotnya tempatnya. Ya. Kalau orang yang datangnya dari kota Madinah, itulah di Bir Ali. Bir Ali. Ya. Ada lagi nanti Qardul Manazil. Ya. Ada lagi daerah tempat sudah ada beberapa mikot yang sudah ditentukan oleh Rasulullah. Ya. Nah, kalau kita sudah berada di Mekah, maka kita keluar dulu dari Mekah. Tanim, Jirona. Mekah itu tanah haram, tanah suci. Maka kita keluar ke tanah halal. Di mana tanah halal itu yang paling dekat adalah Masjid Siti Aisyah atau yang disebut dengan Tanim. Jadi pakai baju ihram dari hotel, kemudian naik taksi dan ke sana. Jadi jangan pakai ayatun langsung dari hotel berihram dari hotel langsung tawaf sa'i. Sah. Tapi dia keluar. Karena dia melanggar dua kewajiban. Ya. Sudah ditentukan kan? Masjid Hudaybiyah, Masjid Tanjim, Masjid Tirona, itu dari seluruh tempat-tempat yang namanya tempat ini disebut dengan mikot. Ya. Kemudian kita masuk ke hal yang spesifik sekarang. Rukun. Saya ingin pastikan Bapak Ibu semuanya hafal ini. Harus Hafal ya. dihafal. Harus ada di memori. Ini yang paling pokok ini. Niat. Ini teknis. Kalau kita sholat itu mulai dari takbir sampai salam. Harus ingat kita. Ya. Jangan kaget pas sudah tahiyat akhir. Ya. Bil alamina innaka hamidun majid. Langsung dia mau jalan, enggak ada salam. Gagal itu sholatnya. Mulai dari takbir sampai tahiyat akhir. Harus dia ucapkan salam. Berurutan. Ya. Nah, rukunnya teknis pelaksananya cuma 6. Yang pertama baca bareng-bareng berihram. Yang kedua tawaf. Yang ketiga sa'i. Yang keempat tahallul. Yang kelima tertib. Berarti ada 5. Ya. Ihram, tawaf, jempol, ya. Telunjuk tawaf, tengah sa'i, dari tengah sa'i, tahallul, dari kelingking tertib. jadi 5 ya. Selain ini tidak wajib. Ini baik. Ya, ini baik. Saya akan jelaskan dulu satu persatu. Rukun. Kita ada pelaksanaannya kita gabungkan dengan yang sunnah. Kalau ihram tadi niat. Niat itu di mana tempatnya? Di hati. Disunahkan untuk diucapkan dengan lidah untuk menguatkan hati. Apa bunyi lafaz niat? Labbaik Allahumma umrah. Labbaik Allahumma Umrah. Atau kalau nak pakai yang ini Nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Kita baca sama-sama ya. Biar mudah dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umrah. Labbaik Allahumma umrah. Labbaik Allahumma umrah. Labbaik Allahumma umrah. Tahu yang kedua ini salah satu silakan pidato, nah dua-duanya enggak apa-apa. Nawaitul umrata. Nawaitul umrata. Wa ahramtu biha. Lillahi ta'ala. Pahami maksud yang terkandung di dalam ucapan bahasa Arab. Karena niat itu yang kita pahami dalam bahasa hati kita. Jadi kita akan berniat seperti halnya kita sholat, takbir Allahu Akbar, dalam hati kita mengatakan aku sholat, aku zuhur. Nah seperti itu juga di saat kita berniat umrah. Labbaik Allahumma umrah artinya ya Allah, aku sambut panggilanmu untuk tunaikan ibadah Umrah. Artinya kita siap. Saya akan ibadah ya Allah. Artinya labbaik Allah, saya siap untuk Umrah. Saya akan lakukan ibadah Atau penegasan lagi, nawaitul umrah, aku niat untuk umrah. Wa ahramtu biha, dan pakai baju ihram, berniat dengan menggunakan baju ihram. Berihram untuk umrah lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah.
paling utama. Nah, kenapa bahasanya pakai ihram? Sebenarnya agak mirip-mirip dengan waktu kita sholat ada yang namanya Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Kalau umroh ihram baik. Kalau takbiratul ihram itu artinya adalah takbir. Takbir itu apa takbir? Ucapan Allahu Akbar. Allah yang Akbar. ketika diucapkan saat kita mau sholat, maka dia menjadi bermula terbatas ruang gerak kita. Ihram itu artinya membatasi. Ihram itu artinya melarang. Ihram itu artinya mencegah. Itu artinya ihram. Ya, secara makna. Jadi itu artinya ihram. Pakai baju ihram cuma pakai baju itu nggak ada boleh yang lain. Nah, berarti kan dengan baju itu kita sudah Terbatas ya. tidak boleh pakai baju yang lain. Ya. Gitu. Yang ibu-ibu cukup nutup semua Aurat. anggota tubuhnya kecuali buku dan Tapak tangan. Bapak cuma dua helai aja. Itu baju ihram, artinya baju yang membatasi kita dari baju-baju yang lain. Nah, kalau takbiratul ihram dalam sholat, takbir yang ketika ucapkan Allahu Akbar, dia menjadi pembatas, menjadi penghalang dari kita melakukan aktivitas lain. Kita hanya boleh berucap, bergerak dengan gerakan dan ucapan sholat. Selebihnya tidak boleh. Itulah yang dinamakan takbiratul ihram. Tidak boleh lagi ngobrol, tidak boleh lagi jawab salam, tidak boleh lagi bergerak-gerak ya, yang berlebihan, tidak boleh maju mundur tanpa ada alasan. Kalau sekarang kita belum sholat, nak maju, nak kemana, nak belok kanan, belok kiri, kan ada masalah. Tapi ketika takbir Allahu Akbar, tidak boleh lagi kita main. Tidak boleh lagi kita main. Gerakan kita, ucapan kita sudah dibatasi. Itu maksud takbiratul ihram. Sampai kapan? Sampai salam. Salam itu simbol selesai. Nah, dalam umroh sama ada yang namanya ihram. Ihram itu dengan kita pakai baju ihram itu simbol. Ditegaskan dengan apa? Dengan kita berniat. Di saat kita berniat artinya kita berihram. Artinya kita sudah mulai membatasi diri kita dari segala larangan-larangan yang dilarang oleh agama kita. Apa larangannya? Ya. Larangannya kita coba lihat.